Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, tidak bosan, tidak jemu, karena Allah pun tidak pernah bosan dan jemu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga dengan bersyukur kita, Allah berkenan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian ilmu kita, yaitu kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-35 dan juga hadis 36. Al-hadisul khamis wa salasun, hadis yang ke-35, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Rasulullah bersabda, la tahasadu. Kita tidak dibolehkan untuk punya sifat iri atau dengki. Kenapa sifat iri, dengki itu enggak dibolehkan oleh agama kita, oleh Rasulullah? Karena sifat iri itu menyiksa diri. Tidak akan ada orang bahagia karena irinya, karena dengkinya. Justru orang itu akan tersiksa. Tetangga punya kenikmatan, dianya meriang. Ya, tetangga bisa beli ini, bisa beli itu, akhirnya opnam, masuk rumah sakit. Kenapa? Karena orang itu akan tersiksa oleh perasaannya, oleh pikirannya sendiri. Itu akibat sifat dengki itu. Dan dikuatkan dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain dikuatkan oleh Rasulullah, iyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Jauhilah sifat dengki, jauhilah sifat iri itu, karena sifat iri itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ketika api itu membakar rumah, semuanya akan terbakar dan akan lenyap. Dan begitulah ketika orang itu beramal kebaikan tetapi disertai dengan sifat iri, dengan sifat dengki itu. Jangan ada sifat dengki, jangan sampai ada sifat iri itu. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah melarang wala tanajasu. Jangan kita itu menipu. Menipu juga sama. Menipu orang lain, seolah-olah kan kalau kita menipu orang, yang kita tipu orang lain. Yang kita dolimi orang lain. Padahal sesungguhnya ketika kita menipu orang lain, yang kita tipu itu bukan orang lain. Tapi kita sesungguhnya telah menipu diri sendiri. Kita telah mendolimi diri kita sendiri. Ya, jadi jangan pernah kita merasa seolah-olah merugikan orang lain. Jadi kalau kita itu berbuat buruk, kita menipu orang lain, maka tipuan itu sebetulnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka jangan pernah kita itu menyakiti hati orang dengan menipu itu. Dan ini adalah termasuk penyakit munafik. Ya, kalau kita buka di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ada dua itu ayat yang menjelaskan tentang munafik itu. Yang satu ciri-ciri munafik, yang satu lagi punishment, peringatan buat orang-orang yang munafik, yang suka menipu itu. Bisa dilihat di An-Nisa surat keempat, ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. An-Nisa surat 4 ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ciri-cirinya apa? Yukhadi'unallah. Mereka itu mau menipu Allah. Allah aja mau ditipu, apalagi manusia. Dan ketika orang itu berusaha menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya tipuannya itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Enggak mungkin Allah bisa ditipu.
Ya, justru tipuannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian ciri munafik yang berikutnya apa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau datang waktu sholat, datang malesnya. Jadi malas menjalankan sholat itu termasuk sifat munafik itu. Gimana kalau meninggalkan sholat itu? Jadi udah dengar azan baru azan. Sudah qomat baru iqomat. Zuhur sudah jam 1 baru jam 1. Akhirnya sholat zuhur mepet sama sholat asar. Begitu selesai salam sholat zuhur, langsung azan asar datang. Itu pun alhamdulillah langsung sekalian sholat asar. Asarnya bagus itu, karena di awal waktu. Tapi zuhurnya bagaimana? Ya, itu tanda-tanda munafik. Kemudian apa? Yang berikutnya yura'unan nas. Kalau beramal kepingin dipuji orang. Sedekah kepingin dianggap dermawan. Kemudian yang keempat apa? Dan mereka wala yadhkurunallaha illa qalila. Tanda munafik yang keempat adalah ketika mereka berzikir. Zikirnya itu hitung-hitungan. Jadi berzikir hitungan itu. Emang nggak boleh zikir pakai hitungan? Bukan nggak boleh. Tetapi zikir itu sebetulnya lebih ditekankan bagaimana hati orang yang berzikir itu connect dengan Allah. Bukan hitungannya. Ya, mulutnya berzikir, tapi kalau hatinya kemana-mana, maka sesungguhnya sesungguhnya zikir itu belum membawa efek ketenangan. Ya. Maka di Quran, di surat Al-Ahzab, surat 33, ayat yang ke-41, 42, jelas ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi perintah di Quran kaitan dengan zikir itu apa? Zikir sebanyak-banyaknya. Ulama-ulama tafsir menjelaskan, zikir sebanyak-banyaknya itu seperti apa? Zikir sebanyak-banyaknya adalah ketika orang itu berzikir, sudah nggak bisa ngitung, itu baru banyak. Itu. Tapi kalau orang zikir masih bisa dihitung, berapa sehari zikir? 2.000, 3.000, 4.000, itu masih bisa dihitung. Kalau masih bisa dihitung, berarti belum banyak. Itu. Nah, zikir yang banyak itu adalah zikir yang kita sendiri nggak bisa ngitung. Atau jangan-jangan nggak bisa ngitung karena nggak pernah zikir juga gitu ya. Nah, jadi jangan pakai hitungan lah. Ya. Ngapain kita zikir harus pakai hitung-hitungan? Sementara Allah kasih nikmat nggak pernah pakai hitung-hitungan kepada kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke 145, ini punishment, peringatan dari Allah terhadap orang-orang yang munafik itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Fil asfal. Asfal itu adalah neraka yang paling bawah. Ya. Makanya hati-hati ya dengan sifat-sifat munafik itu. Salah satu sifat munafik adalah apa? Pekerjaannya suka menipu orang. Pekerjaannya suka membohongi orang. Dan biasanya kalau orang sudah bohong sekali, itu dia akan coba untuk bohong yang kedua kali. Apalagi kalau bohongnya itu mendatangkan uang. Ya, kalau bohongnya itu mendatangkan uang, susah untuk di-stop itu. Ya, maka kita harus bisa menghindari dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu. Jangan suka marah. Marah. Ya, marah itu adalah salah satu cara setan untuk menunggangi ya manusia, untuk mengelabui manusia. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Usini bi amalin idza amiltu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tolong berikan nasihat kepadaku. Kalau nasihat itu kami lakukan, kami akan masuk surga. Nabi menjawab apa? Qala la taghdab, jangan marah. Jadi ternyata masuk surga enggak cukup sholat tok itu. Ternyata ketika kita tidak menjadi orang yang pemarah, maka itu akan membawa seseorang ke dalam jannah. Jadi artinya surga itu enggak mau dimasuki kalau sama orang-orang yang tukang marah-marah itu. Ya. Kemudian wala tadabaru, dan jangan kita memutuskan tali silaturahim. Nah, jangan memutuskan persaudaraan. Ya. Dalam surat Muhammad surat 47 ayat ke-22 23 Allah ingatkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asamahum wa a'ma absarahum. Apakah kalau manusia itu punya kekuasaan akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim, maka mereka yang memutuskan tali silaturahim akan dilaknat oleh Allah
Dan nanti di hari kiamat akan dibutakan, akan ditulikan pendengarannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita itu memutuskan tali silaturahim. Karena ketika kita memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskan rahmatnya kepada kita. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Nah, kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kita menjual sesuatu yang sudah dibeli sama orang lain. Jadi kalau sesuatu dagangan sudah dibeli sama orang lain, jangan kita menjual lagi ke orang yang berikutnya. Karena kalau sudah dibeli sama orang lain, itu hak orang yang membeli itu. Kita nggak boleh menjual tanpa sepengetahuan orang itu. Ini nanti jatuhnya kepada riba itu. Ya, jatuhnya kepada apa? Riba. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Nah, jual beli itu kan dasarnya adalah tarodi minkum, harus saling ridho, saling suka sama suka. Tapi kalau ada salah satu yang dirugikan, maka itu masuk dalam kategori riba. Dan apa kata Al-Quran? Hal-hal yang hubungannya dengan riba, alladzina ya'kuluna riba kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu minal mas. Minal mas. Orang yang makan riba itu nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari alam kuburnya seperti orang yang kesetanan, yang mabuk, ya. Orang yang kesetanan. Inilah bahayanya riba tadi. Jadi jangan sampai kita mendapatkan hasil sesuatu dengan cara yang riba itu. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan pernah kita itu memakan riba, ya, ad'afa mudha'afa, dengan untung yang berlipat-lipat. Jadi untung pun diatur loh dalam Islam itu. Tidak boleh kita itu mengambil keuntungan 2 kali lipat dari modal itu. Ya. Loh, kenapa? Orang penjual kan memang harus dapat untung. Iya, dapat untung, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan konsumen. Ya, suatu saat kalau kita jadi konsumen, kan nggak mau kita itu dinaikkan harga sampai berlipat-lipat kan? Maka kita pun harus memikirkan itu. Inilah bukti bahwa Islam itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan perasaan orang lain. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk riba menjual sesuatu yang tidak nampak. Ya, contoh nih, orang membeli buah-buahan, katakanlah buah mangga yang masih ada di pohon, atau membeli rambutan yang masih ada di pohon, tapi belum kelihatan matangnya. Ya, terus terjadi transaksi, jual beli, itu nggak boleh, itu masuk riba. Loh, tapi kan yang penting sama-sama ikhlas. Ikhlas itu kalau nantinya sesuai dengan harapan. Tiba-tiba begitu sudah buah, saat matang, hujan deras, kena angin, akhirnya buahnya rontok semuanya. Kira-kira menyesal nggak yang membeli itu? Pasti menyesal. Nah, Islam itu selalu memikirkan bukan di awalnya, tapi di akhirnya. Berapa banyak persaudaraan jadi runtuh gara-gara itu. Dan berapa banyak yang namanya tetangga. Sama tetangga jadi nggak baik. Karena jual-jual beli yang sistemnya riba itu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa kunu ibadallah ikhwana. Dan jadilah hamba Allah yang selalu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan al-muslimu lil muslim kal bunyan. Ini hadis yang lain. Muslim satu dengan muslim yang lain seperti satu bangunan. Artinya satu bangunan itu saling menguatkan. Ini musola bisa berdiri dengan bangunan ini karena ada apa? Ornamen-ornamen yang berbeda yang saling menguatkan. Dan seperti itulah harusnya seorang muslim itu. Jangan saling menjatuhkan, tapi harus saling menguatkan. Kemudian la yadlimuhu, jangan sama muslim saling mendolimi. Apa dolim itu? Kalau kita buka dalam definisi dolim adalah wad'u syai' ala syai' fi ghairi mahalli, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wala yakhdulhu, jangan kita itu merendahkan, ya, saudara muslim kita. Jangan kita merendahkan, ya. Karena kemuliaan seseorang itu ketika dia memuliakan orang lain. Dan cukup orang itu akan rendah harga dirinya karena orang itu merendahkan terhadap orang lain.
Wala yakdibuhu, jangan kita mendustai, jangan kita membohongi orang lain. Wala yahkiruhu, dan jangan kita meremehkan orang lain. Jadi nganggap orang lain itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Semuanya kalau nggak saya, nggak bisa semuanya. Nah ini juga nggak boleh. Ya, karena sesuatu itu bisa terwujud itu karena kebersamaan. Kenapa? Kebersamaan. Jadilah tim sepak bola itu. Nah, sepak bola itu ada berapa orang? Ada kesebelasan kan? Maka sesungguhnya yang hebat dalam kesebelasan bukan penjaga gawangnya, bukan yang bagian penyerangnya, tetapi sesungguhnya yang hebat adalah kebersamaannya tadi. Dalam sepak bola, yang hebat bukan Ronaldo, tetapi yang hebat karena mau menjaga kebersamaan. Coba kalau Ronaldo sendiri ngiring bola sendiri, tidak akan bisa sampai menggolkan gawang lawan. Maka seorang muslim harusnya belajar dari kesepak bola tadi. Ya, di sepak bola itu ada yang ke arah, ada di kanan, ada yang di kiri, ada di tengah gitu. Nah, harusnya muslim itu seperti itu. Ya. Jadi seragam boleh berbeda, tapi hati tetap Ka'bah. Hati tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita itu diperintahkan sholat itu menyembah Allah dan menghadap kiblat. Sesungguhnya bukan kita itu menyembah Ka'bah. Ka'bah itu simbol, ya, simbol kesatuan. Walaupun berbeda-beda, tetap satu yang harus kita lihat. Yaitu apa? Keimanannya dan keislamannya. Kemudian yang berikutnya, at-taqwa hahuna. Setelah itu Rasulullah mengatakan sambil memegang dadanya. Ya, Rasul kemudian setelah itu memegang dadanya sambil memberikan isyarat 3 kali. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Artinya apa? Kalau orang itu betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti orang yang bertakwa itu tidak akan meremehkan orang lain, orang bertakwa tidak memutuskan silaturahim, orang bertakwa tidak pernah menipu, orang yang bertakwa tidak akan pernah mendolimi orang lain. Jadi sesungguhnya kalau ada orang ngaku bertakwa, tapi kok suka nyakiti orang, suka mendolimi orang, sesungguhnya orang itu telah melihatkan isi takwanya kepada orang lain. Lalunya orang lain itu nggak tahu kan, kadar takwanya sampai sejauh mana gitu. Tapi begitu orang itu berbuat kesalahan, membohongi orang, suka menipu orang, sesungguhnya dia telah melihatkan aibnya kepada orang lain. Ya. Jadi harusnya kalau ada orang senang memfitnah orang, yang difitnah kita gitu, harusnya kita itu kasihan sama yang memfitnah. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu melihatkan aibnya kepada orang lain. Nah, harusnya orang itu nutupi aib kan, tapi begitu dia itu ngomongnya kalau nggak nyakiti orang nggak bisa. Ya, buat statusnya kalau nggak membuat jantungan orang nggak bisa. Gitu. Maka sesungguhnya orang itu telah melihatkan auratnya sendiri itu. Jadi dia buka aurat di depan orang lain sebetulnya. Kemudian kullul muslimi alal muslimi haram. Tiap orang muslim terhadap muslim yang lain haramun damuhu, haram darahnya. Artinya nggak boleh kita membunuh mereka. Wa maluhu, dan haram hartanya, nggak boleh kita mencuri harta mereka. Wa irduhu, dan nggak boleh kita itu membenci ya mereka. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang ke-35. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-36. Al-hadisu sadisu wa salasun, hadis yang ke-36, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, qala bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang selalu memudahkan kesulitan-kesulitannya orang lain di dunia, Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitan di akhiratnya. Jadi kalau hari ini ada orang punya masalah, terus kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan jalan keluar, maka Allah menjamin kelak pada hari kiamat, Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Tapi kalau hari ini ada orang nyusahin orang, ya sama itu. Berarti dia akan menyusahkan dirinya sendiri nanti pada hari kiamat. Maka pekerjaan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah meringankan beban orang lain. Kenapa? Karena kalau kita meringankan beban orang lain, sesungguhnya kita telah menjemput pertolongan Allah untuk diri kita. Suatu saat kalau kita susah, pasti ada yang nolong itu. Ya, kenapa? Karena wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Jadi kalau hari-hari ini kita sering minta ditolong sama Allah, kalau Allah nggak nolong kita, coba evaluasi diri.
Jangan-jangan kita kurang menolong orang lain. Kemudian yang berikutnya waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang dalam kesulitan. Yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan masalahnya di dunia dan masalahnya di akhirat. Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aibnya saudara muslimnya. Ini ada orang Islam salah nih. Dia bisa nutupi kesalahannya. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Nanti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Jadi kadang-kadang gini, jamaah sekalian, kita berbuat salah, kemudian orang-orang tuh nggak tahu kesalahan kita. Itu sebetulnya bukan karena lihainya kita menutupi kesalahan, bukan itu. Itu karena Allah yang masih sayang menutupi aib kita itu. Ya. Jadi kalau akhirnya kita dimuliakan oleh Allah, oleh orang, dihormati oleh orang, jangan langsung kita tersanjung. Harusnya ketika kita dihormati sama orang, dimuliakan sama orang, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau aib kita dibuka oleh Allah, maaf, jangankan yang di luar rumah, di dalam rumah pun nggak akan menghormati kita. Ya. Maka kita jangan membuka aib saudara muslim kita sendiri. Walaupun memang itu bersalah, tapi nggak perlu kemudian kita menghakimi kesalahannya. Ya, hak yang menghukum itu haknya Allah. Allah aja menghukum manusia yang salah di akhirat loh. Nah, hari ini kok ada orang mau menghukum manusia di dunia. Mentang-mentang salah terus langsung diekspos, ya, di sosmed, di sosial media, ya, yang semua orang bisa baca. Ya, itu perbuatan yang sangat tidak dipuji. Ya. Jadi kalau kita sudah membuka aib kesalahannya orang lain, jangan salahkan Allah kalau Allah suatu saat akan membuka aib kita nanti. Kemudian wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selagi hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Pemirsa DFTV, masih ingat ada kisah seorang wanita pelacur? Saya kira ini hadis sudah populer ya. Ada seorang pelacur yang dia jalan-jalan di tengah padang pasir, kemudian melihat seekor anjing yang lagi menjulur-julurkan lidah. Ya, kenapa? Karena kehausan. Dan anjing itu hampir sekarat. Akhirnya seorang pelacur itu kasihan itu. Akhirnya dia cari air, diambilkan air dengan sepatu selopnya, dikasihkan minum kepada seekor anjing, dan akhirnya anjing itu tidak jadi sekarat. Dia sehat lagi, dia hidup lagi. Dan apa yang terjadi? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada seorang pelacur itu. Jadi akhirnya dalam perjalanan hidupnya, pelacur itu mendapat hidayah dari Allah. Nah, ini menjadi catatan buat kita. Ya, jangan kita itu menjustifikasi orang. Mentang-mentang orang ini berbuat dosa, langsung kita kafirkan, langsung kita sesatkan, langsung kita bilang masuk neraka. Jangan. Jangan. Hari ini memang dia nggak baik, belum tentu. Karena apa? Karena niatnya. Mungkin Allah belum memberikan hidayahnya. Jadi kalau hari ini ada orang yang nggak baik, maka doakan supaya jadi baik. Ya, jangan pernah kita itu menghukum orang, jangan pernah kita menjustifikasi orang. Ya, karena ingat hidayah Allah datang nggak pakai detik gitu. Ya, hari ini kita jelek-jelekin orang itu, walaupun jelek ini, hari ini jelek, belum tentu besok kan. Kalau Allah kasih hidayah itu. Innal huda hudallah. Hidayah itu milik Allah. Nah, akhirnya singkat dari kisah pelacur tadi gimana? Akhirnya pelacur dapat hidayah dari Allah, dia bertaubat kepada Allah, dan kemudian setelah bertaubat, dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bertanya sama sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, atadruna, apakah kalian tahu seorang pelacur yang meninggal itu kira-kira min ahlil jannah au min ahlin nar, atau termasuk ahli neraka? Apakah ahli surga pelacur tadi atau termasuk ahli neraka? Ini pertanyaan Nabi. Kemudian sahabat pun diam. Dan Nabi menjawabnya, ketahuilah seorang pelacur itu min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, loh kan dosa melacurnya lama Rasulullah. Puluhan tahun dia melacur. Sementara taubatnya belum lama, terus meninggal dunia. Terus bagaimana dengan dosa-dosa di masa lalunya? Apa kata Allah? Allah tidak melihat masa lalu seseorang. Dan Allah melihat akhir dari kehidupan seseorang. Jadi yang tahu akhir hidup kita siapa?
Yang tak tahu akhir hidup seseorang siapa? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah kenapa seorang pelacur itu akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Salah satunya karena seorang pelacur itu mau menolong terhadap makhluk Allah. Walaupun ditolong tuh seekor anjing loh itu. Gimana kalau nolong manusia? Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang mudah melangkahkan kakinya menuju ke tempat majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi kalau hari ini kita kepingin masuk surga, maka ternyata surga itu ada di majelis taklim, majlis taklim. Surga itu ada di tempat kajian. Jadi kalau hari ini ada orang kepingin masuk surga, kok ngaji males gitu. Ya, kok ngaji apa? Malas. Berarti orang itu telah malas untuk menuju surganya sendiri. Wa mastama'a qaumun min fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Dan kata Rasulullah, tidak ada manusia berkumpul di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, ya. Yatluna kitaballah, kemudian membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan tadarus Quran, ila nazalat alaihimul sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan di majelis itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi majelis itu dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan Allah akan membanggakan majelis itu beserta orang-orang di majelis itu di hadapan para malaikat di langit sana. Jadi ada orang di dunia nggak terkenal, tapi ada orang terkenal di langitnya Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang pecinta ilmu. Orang-orang yang datang di majelis ilmu, sesungguhnya dia telah menulis, mentorehkan tinta emas di langit di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Maka sering-seringlah kita selalu ikut kajian. Jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita jenuh, dan jangan pernah kita merasa sudah pintar dengan ilmu agama. Tidak. Sesungguhnya semakin kita mau mengaji, kita enggak semakin tambah pintar, tapi sesungguhnya kita akan menyadari kebodohan kita dan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah surat kedua ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau berikan kepada kami. Jadi ilmu yang kita dapati ini sesungguhnya adalah pinjaman dari ilmunya Allah. Ilmu kita ini adalah satu jarum dimasukkan ke laut, dan yang nempel di jarum itu ilmu kita, sementara lautan itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim bihadzal lafzi, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.